Salam kekasih Kristus, salam sejahtera kepada kita semua. Puji Tuhan kalau kita bisa hari ini melayani Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan kepada kita semua. Nah, pada saat ini saya Pendeta Gim Ginting sebagai Ketua Klasis Jawa dan Sumatera Sinode Kingmi Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung bersama kami, bersama Sinode Kingmi. Kita sama-sama menjangkau jiwa untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, sebagaimana yang diamanatkan Tuhan kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang rindu melayani, kami dengan senang hati bisa bersama-sama kita untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Mari Bapak Ibu yang mau bergabung bersama dengan sinode kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami akan dengan senang hati melayani Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo, saya Pendeta Andre Bastian Butar-Butar, Gembala Sidang Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Jemaat Immanuel Bekasi, dan juga Ketua 1 Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia disingkat dengan KINMI, mengajak Bapak Ibu saudara Tuhan bergabung bersama-sama melayani Tuhan untuk mengerjakan misi Tuhan, yaitu misi amanat agung Kristus, seperti misi dari KINMI. Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah pengurus kita, Yesus adalah tabib kita, Yesus adalah raja yang akan datang. Kita kobarkan Injil ini supaya banyak orang mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus. Mari bersama-sama sekali lagi bergabung di Sinode KINMI yang berpusat di Papua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. KINMI pulang kampung ke Papua. Hari ini menjadi momentum bagi Gereja Tuhan KINMI melaksanakan konvensi ke-10 Perkumpulan Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia di Tanah Papua. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Konferensi 10 di bawah sorotan tema meneruskan pemberitaan Injil Yesus dengan obor Injil 4 berganda terambil dari Matius 28 ayat 18-20 dengan subtema melalui konferensi ke-10 KINMI di Tanah Papua. Kita kobarkan Injil Kristus menguatkan gereja untuk menjangkau yang belum terjangkau terambil dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Konferensi ini pula dihadiri sejumlah pejabat baik dari pusat maupun daerah. Pejabat dari pusat yakni staf khusus Presiden Republik Indonesia, staf ahli Mendagri bidang pemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Sementara itu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, yakni Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua, Max Wambrau bersama Kepala Subbidang AHU dan Kekayaan Intelektual Julius Manurung menghadiri kegiatan dimaksud. Sekitar 1 jam menempuh perjalanan dari Kota Wamena ke Piramid, kemudian rombongan yang dipimpin oleh Ketua Perkumpulan KINMI Papua, Bertus Tabuni, dijemput dengan tarian adat dari anggota jemaat yang sudah menanti pada pintu masuk tempat acara pembukaan konferensi 10 tersebut.
Sebelum memasuki area kegiatan konferensi, sebagai budaya Papua, tamu kehormatan dipakaikan mahkota dari bulu burung cendrawasih kepada seluruh pejabat baik pusat maupun daerah, serta ketua perkumpulan Kingmi Papua. Penyematan pun diberikan kepada Max Wambro mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ratusan jemaat perkumpulan Kingmi memadati sisi kiri dan kanan tenda yang telah disediakan. Semuanya memuji dan memuliakan Tuhan lewat pembukaan ibadah syukur gelaran konferensi ke-10 Kingmi di tanah Papua. Jemaat yang hadir bukan saja dari tanah Papua, namun juga dari luar Papua, hadir bersama dari Jemaat Kingmi Bekasi, Jemaat Kingmi Batam, dan Kingmi Manado, serta daerah lainnya. Pendeta Obed Mauri, pendeta dari Kingmi Manado, mendapat kepercayaan dari Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ia terlebih dahulu menjelaskan makna Injil 4 berganda. Pesannya pada kesempatan tersebut, ia mengajak jemaat perkumpulan Kingmi dari Sabang sampai Merauke mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu. Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja, yang akan datang kembali. Oknum ini yang namanya Yesus Kristus, sebelum lahir, 700 tahun sebelum lahir, sudah dinubuatkan bahwa seorang anak akan lahir bagimu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib. Oh, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu siapa? Yesus Kristus. Usai ibadah syukur dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang disampaikan dan dibuka oleh Ketua Sinode Perkumpulan Gereja Kingmi, mengajak semua jemaat Tuhan jangan takut mewartakan kabar gembira Yesus karena secara legalitas kita semua diakui secara hukum di Republik Indonesia. Kingmi pulang kampung ke tanah Papua, tegas Bertus Tabun. Sehingga hari ini kami mengucap syukur semua, sehingga hari ini kita boleh hadir di sini, dan kita akan selama 5 hari kita akan konferensi untuk nasib Kingmi sudah pulang kampung itu bisa memiliki suatu landasan yang kuat sehingga dia boleh melaksanakan tugas tanpa kekurangan apapun. Dan dalam perjalanan sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, banyak yang tidak bertanya karena kita sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu dapat menjalankan tugas seluruh Indonesia. Jadi dari Papua akan kembali ke seluruh Indonesia untuk memberitakan Injil keselamatan. Sambutan juga disampaikan staf ahli Mendagri bidang pemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Ansel Mustan bahwa perkumpulan Kingmi di tanah Papua sudah resmi berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah Indonesia tertanggal 7 Juni 2016. Sejak saat itu sudah resmi telah ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap. Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Max Wambro. Sejak tahun 2011, Jemaat Kemah Injil Gereja Masih Indonesia patut berbangga karena tahun tersebut merupakan tahun bersejarah bagi Kingmi di mana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan pengakuan hak cipta dan merek bagi logo atau lambang Kemah Injil Gereja Masih Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, keberadaan Kingmi diperkuat lagi dengan diberikan status Badan Hukum Perkumpulan Kingmi oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona H. Lauli, kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua. Bersejarah bagi Kemah Injil di Indonesia, di mana Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan pengakuan hak cipta dan hak merek bagi Kemah Injil Indonesia. Logo atau lambang Kemah Injil Gereja Masih Indonesia kemudian pada tahun 2016 Perkumpulan Kemah Injil Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan pemberian ini, maka keberadaan Kemah Injil Gereja Masih Indonesia sudah diakui secara sah menurut hukum dan legitimasi hukumnya tercatat untuk di seluruh dunia. Usai menyampaikan sambutan, Max Wambro yang didampingi sejumlah pejabat pusat menyerahkan secara simbolis bukti terdaftarnya hak cipta dan merek bagi logo atau lambang Kemah Injil Gereja Masih Indonesia kepada Ketua Kingmi Papua Bertus Tabuni, serta penyerahan pataka Kingmi dari staf khusus Presiden kepada Ketua Kingmi Papua, pertanda perkumpulan Kingmi sudah sah dan diakui secara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sambutan terakhir disampaikan oleh Asisten Hubungan Administrasi dan Kelembagaan Staf Khusus Presiden, Panus Tabuni, dan membuka secara resmi kegiatan konferensi ke-10 Perkumpulan Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia di Tanah Papua. Kesan saya dengan semangat yang ada, yang nampak di wajah-wajah mereka, maka saya optimis bahwa ke depan Kemah Injil akan melahirkan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk bagaimana penginjilan di negeri ini jalan. Karena kalau kita lihat Papua ini 3 kali setengah Pulau Jawa, topografi wilayahnya memang jauh luar biasa, punya tingkat kesulitan. Tetapi harapan saya gereja maju dan gereja membuat perubahan umat sehingga mereka kenal dengan Tuhan dan mereka memuji Tuhan Yesus